teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Aziza Salsabila Firdausa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi Akidah Akhlak kelas 11 di MA. Penasaran kan materi apa saja yang ada di Madrasah Aliyah kelas 11? Langsung saja yuk kita ke videonya. Check it out. Nah, bab pertama yakni memahami ilmu kalam. Pengertian secara etimologi. Secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian, pembicaraan yang benar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Terus kemudian secara terminologi, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, dan filsafat. Dan itu pembahasan ilmu kalam juga menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. Pembahasan ilmu kalam terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, surat Al-Furqan ayat 59, surat Al-Fatah ayat 10, dan kemudian sebuah hadis yang telah tertera. Terus kemudian ada pemikiran manusia yang pada pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani berpengaruh luas dalam khasanah ilmu keislaman. Hal ini berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabbihat, yakni ayat-ayat Al-Quran yang masih samar dalam maksudnya. Kemudian secara insting atau yang secara naluriah manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Ruang lingkup ilmu kalam yakni yang pertama hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sering disebut dengan istilah mabda. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara kepada manusia seperti malaikat, nabi atau rasul dan kitab suci. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang seperti yang disebut juga dengan ma'ad, seperti surga dan neraka. Kemudian aspek ilmu kalam yakni ada keesaan zat, keesaan sifat, perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepada Allah. Terus kemudian masa-masa yang bertentangan dengan kalam yakni kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Yang selanjutnya yakni fungsi ilmu kalam. Yang pertama, untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkara yang timbul. Terus yang ketiga, yakni sebagai ilmu yang mengajak orang untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Yang keempat, yakni sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung Al-Quran dan hadis. Bab 2 yakni memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Yang pertama yakni ada aliran Khawarij. Aliran ini merupakan suatu kelompok yang keluar dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan beliau atas perjanjian Tafkim. Kemudian dasar ajarannya aliran Khawarij terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100 dan surat Al-Baqarah ayat 207. Terus kemudian doktrin ajaran aliran Khawarij yakni pertama, setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. Yang kedua, memperbolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan dolim. Yang ketiga, ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Yang keempat, keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian tokoh aliran Khawarij yang pertama ada Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'id, Nabi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir, Najdah bin Amir al-Hambali, dan Hausarah al-Asadi, Quraib bin Marwah. Yang selanjutnya yakni ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini yakni aliran yang prinsipnya menunda penyelesaian antara konflik dari Ali, Muawiyah, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti.
Kemudian tokoh dari aliran Murji'ah ini, yang pertama ada Abu Hasan As-Salihi, yang kedua Yunus bin An-Namiri, yang ketiga ada Ubaid Al-Muqtaib, yang keempat ada Ghailan Ad-Dimashqi. Dan doktrin ajaran aliran Murji'ah yang pertama menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa yang terlibat tahkim, kemudian menyerahkan konflik antara mereka itu kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua yakni menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga meletakkan pentingnya iman dari amal. Yang keempat memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Golongan aliran Murji'ah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama golongan Murji'ah moderat yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Yang kedua yakni golongan Murji'ah ekstrim. Orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya dalam hati. Kemudian golongan Murji'ah yang ekstrim ini terbagi lagi menjadi 4, yakni Al-Jahmiyah, Sahiliyah, Yusumiyah, dan Ubaidiyah. Selanjutnya yakni aliran Syiah. Nah, aliran Syiah ini merupakan aliran pendukung dan pengikut setianya Ali bin Abi Thalib, yakni khalifah yang keempat. Aliran ini memiliki doktrin ajaran yang pertama tauhid, bahwa Allah adalah Maha Esa. Yang kedua al-adl, bahwa Allah adalah Maha Adil. Yang ketiga an-nubuwah, yang percaya bahwa meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat yakni al-imamah, bahwa Syiah ini meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima yakni al-ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Terdapat 3 sekte Syiah. Yang pertama meyakini 12 imam yang berhak memimpin umat Islam. Yang kedua Ismailiyah atau meyakini 7 imam. Dan yang terakhir Zaidiyah yang meyakini 5 imam. Kemudian aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah yaitu aliran yang mempunyai paham bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Dasar ajaran aliran Jabariyah ini terdapat dalam surat As-Saffat ayat 96 dan surat Al-Insan ayat 30. Kemudian tokoh dari aliran Jabariyah yakni ada Jam bin Safwan, Al-Ja'ad bin Dirham, Husain bin Muhammad Al-Najjar, Dirar ibnu Amr. Kemudian memiliki 2 doktrin. Yang pertama aliran doktrin yang ekstrim yang biasa disebut Jahmiyah, yakni aliran yang ajarannya berpendapat manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa, surga dan neraka itu tidak kekal, dan yang kekal itu hanyalah Allah, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang kedua yakni ada aliran moderat yang berpendapat bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatannya itu. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat nanti. Yakni aliran Qadariyah, yaitu aliran yang mempercayai bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Dasar ajaran aliran Qadariyah yakni surat Al-A'raf ayat 11. Terus kemudian tokoh dari aliran ini yakni Ma'bad Al-Juhani, dan doktrin ajarannya itu berupa orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Yang kedua, Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan. Yang ketiga, Allah itu Maha Esa dan satu, tidak memiliki sifat azali seperti ilmu, kudrat, hayat, mendengar, melihat, dan lain-lainnya. Yang terakhir yakni akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk walaupun Allah tidak menurunkan agama. Yang selanjutnya yakni aliran Mu'tazilah, yakni salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak berpengaruh dengan filsafat barat. Tokohnya yakni Wasil bin Atha,
Abu Zail Al-Alaf, Al-Nazam, Abu Hashim Al-Jubai. Kemudian doktrin ajarannya ada At-Tauhid, Al-Adl, Al-Wa'ad, wa Al-Wa'id, Al-Manzilah Bain Al-Manzail, dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kemudian ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, yang terdapat dua aliran. Yang pertama yakni aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini dianut oleh kelompok yang disebabkan oleh ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah yang berkembang pada saat itu. Kemudian terdapat doktrin dari ajaran aliran Asy'ariyah. Yang pertama ini sifat-sifat Tuhan, Al-Quran, melihat Tuhan, perbuatan manusia, keadilan Tuhan, Muslim yang berbuat dosa. Yang selanjutnya yakni aliran Maturidiyah. Aliran ini memiliki doktrin yang pertama yakni akal dan wahyu, perbuatan manusia, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, sifat Tuhan, melihat Tuhan, kalam Tuhan, perbuatan Tuhan, pengutusan Rasul, pelaku dosa besar, dan iman. Pada bab 3 ini, kita akan membahas tentang mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan yakni kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi, atau hilang kesadaran karena mengonsumsi minuman keras. Kemudian ada jenis minuman yang memabukkan, yaitu berupa bir, brandy, dan vodka. Terus ada akibat dari perilaku bermabuk-mabukan. Yang pertama itu melanggar larangan agama, terlarang melaksanakan ibadah, menghias diri dengan kekotoran dan kekejian. Yang keempat menimbulkan kejahatan di masyarakat. Kelima mendapatkan sanksi, dan yang terakhir menimbulkan gangguan mental organik. Dan ada judi. Judi itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertaruh untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga. Dalam syar'i disebut sebagai maksyir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk memilihkan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu belah pihak dan pihak yang lainnya itu dirugikan. Dalil dilarangnya berjudi itu sudah ada dan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Lalu ada unsur-unsur dari judi. Yang pertama yakni permainan, untung-untungan, dan pertaruhan. Bentuk perilaku judi yaitu ada perjudian di kasino seperti roulette, blackjack, dan baccarat. Yang kedua yakni perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti adu ayam dan pacu kuda. Yang ketiga yakni perjudian di tempat keramaian seperti lempar uang koin atau adu ayam. Ada akibat negatif dari perilaku judi. Yang pertama yakni perolehan harta itu secara spekulatif. Terus kemudian judi merupakan perbuatan rich yang kotor dan menjijikkan. Kemudian judi juga perbuatan setan dan dapat merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian. Dan yang terakhir, sarana setan ini dapat membuat kita lupa akan beribadah kepada Allah. Kemudian ada perbuatan tercela yakni zina. Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan bukan pasangan suami istri. Kemudian ada dalil dilarangnya berzina. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan buruk." Kemudian macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina muhson, yaitu merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang pernah bersetubuh dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Hukumannya yakni dengan dirajam. Yang kedua zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumnya yakni dicambuk 100 kali. Tercela yang harus dihindari selanjutnya yakni mencuri. Mencuri merupakan mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dari dalil larangan tentang mencuri terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 hingga 39 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua tangannya sebagai pembalasan bagi yang telah mereka lakukan. Maka barang siapa bertaubat, sudah melakukan kejahatan itu dan berbagi diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.
celah yang perlu dihindari. Yang terakhir yakni mengonsumsi narkoba. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya, yaitu obat-obatan yang terlarang untuk dikonsumsi. Terdapat banyak banget jenis narkoba, di antaranya yakni ganja, sabu-sabu, inhalen, ekstasi, amfetamin, heroin, dan masih banyak lainnya. Pada bab 4 akan dipaparkan materi tentang menerapkan akhlak terpuji. Yang pertama tentang akhlak berpakaian. Dengan berpakaian itu memiliki fungsi yang pertama, yaitu sebagai penutup aurat. Yang kedua dapat dijadikan sebagai perhiasan. Yang ketiga melindungi diri dari bencana. Dan yang terakhir atau yang keempat sebagai petunjuk identitas bahwa kita adalah seorang muslim. Kemudian yakni ada berpakaian. Yang pertama, memakai pakaian yang pantas, rapi, dan bersih. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian wanita, dan pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keempat, tidak bergambar makhluk hidup. Yang kelima, pakaian laki-laki tidak lebih panjang dari mata kakinya. Selanjutnya yakni disunahkan untuk memakai dari bagian kanan dulu, kemudian berdoa terlebih dahulu, dan yang terakhir disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Dan ada akhlak berhias. Berhias sendiri merupakan memperelok diri dengan pakaian ataupun hal yang lainnya agar terlihat indah, seperti berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, asal tidak berlebih-lebihan. Kemudian ada macam-macam berhias, yaitu menggunakan jilbab, menggunakan riasan, dan menggunakan kosmetik wajah. Akhlak dalam berhias diantaranya yakni niat yang lurus karena Allah. Yang kedua, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, tidak berhias seperti orang yang jahiliyah. Kemudian, tidak berhias untuk foya-foya. Kemudian hikmah berhias yakni menunjukkan kepribadian kita sebagai seorang muslim tanpa meninggalkan syariat Islam, dan memberi pengaruh positif karena berhias diniatkan untuk beribadah dan mempercantik diri agar tidak terlihat buruk. Lalu akhlak dalam perjalanan. Di dalam perjalanan kita harus memiliki adab. Adapun adab dalam perjalanan yaitu niat perjalanan itu karena Allah. Sebelum perjalanan disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, membaca doa sebelum berpergian, menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, terus kemudian diperbolehkan untuk menjamak sholat dan memperbanyak berzikir ketika dalam perjalanan. Adapun hikmah melakukan perjalanan yakni dapat menghibur dari kesedihan, memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan, dapat mengenal adab dan kesopanan. Yang terakhir yakni dapat menambah wawasan dan kawan. Terakhir yakni akhlak bertamu. Bertamu yakni mengunjungi rumah seseorang atau kerabat terdekat dengan maksud dan tujuan yang baik. Adapun etika dalam bertamu yakni meminta izin masuk minimal 3 kali, berpakaian rapi dan pantas, memberi isyarat dan salam ketika datang, tidak mengintip ke dalam rumah, memperkenalkan diri sebelum masuk. Tamu laki-laki tidak diperbolehkan masuk apabila yang di dalam rumah hanya ada wanita. Kemudian masuk dan duduk dengan sopan, menerima jamuan makanan dengan senang hati, makan dengan tangan kanan dan ambil yang terdekat, tidak menyisakan makanan, dan segera pulang jika urusan selesai. Adapun hikmah bertamu yakni menyambung silaturahmi, mempertemukan persamaan dan kesesuaian, dan sarana berdakwah dan menimbulkan sikap toleransi. Memasuki bab kelima, kita akan membahas tentang meneladani kisah Fatimatus Zahra dan Uwais Al-Qarni. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra lahir di Mekah pada 20 Jumadil Akhir. Dari pernikahannya, dia memiliki 2 orang anak yang bernama Hasan dan Husain. Fatimah Az-Zahra merupakan anak bungsu dari Rasulullah dan sangat disayangi oleh Rasulullah. Dia juga tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Teladan yang dapat diambil dari pribadi Fatimah Az-Zahra yang pertama,
sayang kepada orang tua. Yang kedua, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang ketiga, tidak bersikap sombong meskipun ayahnya orang yang disegani. Yang keempat, menjadi istri yang solehah dan taat pada suami. Dan yang terakhir, dapat hidup sederhana dan tidak banyak menuntut. Tokoh yang selanjutnya yakni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang penduduk Yaman. Dia adalah pemimpin para tabi'in. Teladan yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni adalah yang pertama, menjadi pribadi yang sederhana. Yang kedua, taat kepada ibu. Yang ketiga, tidak hidup dengan bergelimang harta. Yang keempat, ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang mengidap penyakit kusta dan sangat taat kepada ibunya.